Ya, pada video ini kita akan membahas lagi lebih dalam mengenai journaling atau lebih tepatnya membuat catatan harian lah kalau umpamanya bahasa Indonesianya, membuat catatan harian. Sebetulnya sederhana, untuk journaling itu sederhana banget, tinggal mencatat apa yang ada di dalam kepala kita ke sebuah buku khusus. Hanya saja di sini saya ingin memberikan penekanan pertama. Hal yang harus pertama kali kita tumpahkan ke buku adalah hal-hal negatif. Nanti hal-hal negatif itu kan ternetralisir dengan sendirinya dengan kalimat syukur yang sebelumnya kita tulis. Jadi hal-hal yang traumatis, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mengganggu, tuliskan. Begitu kalian menuliskannya, kalian akan merasa lebih ringan. Jadi pertama sesuatu yang ada di kepala muter, kalian letakkan ke sini sudah nggak muter lagi di sini. Jadi berkurang beban pikirannya. Dan kalau umpamanya kalian sudah biasanya udah nulis semua hal-hal negatif terbiasa gitu, nanti kedepannya kebanyakan justru hal-hal positif yang kalian temukan atau pelajaran-pelajaran yang kalian dapatkan setiap harinya. Jadi itu, yang pertama tuliskan hal-hal negatif dulu sebanyak mungkin. Bahkan saya terkadang kalau umpamanya pagi-pagi itu merasa nggak nyaman, pagi-pagi duduk udah nggak nyaman, abis nulis kalimat syukur, ya langsung saya tulis, pagi ini saya merasa tidak nyaman. Langsung seperti itu aja. Saya tidak tahu kenapa. Dan yang unik, pengalaman saya pribadi adalah ketika kita menuliskan suatu hal ke sini gitu, itu nanti kayak ada hal lain yang mengikuti apa yang kita tulis. Misalnya kayak tadi, pagi ini saya merasa tidak nyaman. Terus saya diem, punggung saya merasa sakit. Terus tiba-tiba kayak muncul lagi pikiran, oh mungkin karena semalam saya tidur dengan posisi yang salah. Nah di situ akan ada evaluasi lagi. Seharusnya sebelum tidur saya melapikan kasur dulu agar posisi tidur saya lebih nyaman. Seperti itu. Jadi kayak kesadaran kita terangkat. Apa yang gaduh di kepala kita itu kan keluar menjadi rangkaian kata-kata, dan kesadaran itu akan muncul di baris-baris berikutnya. Dan kalian bisa tulis apapun. Yang penting adalah yang itu terkait dengan personal kalian gitu loh. Jadi sesuatu yang personal, boleh nulis masalah finansial, it's okay, jelas kalian, kita semua punya tantangan dalam hal finansial, hubungan, tuliskan aja sebanyak mungkin. Seperti yang dilakukan oleh B.J. Habibie ketika mengalami depresi. Oleh dokternya diberikan salah satu jalan keluarnya adalah menuliskan semua kisah hidupnya, apa yang dia ingat dari kisah hidupnya bersama istrinya Ibu Ainun, dituliskan semua ke dalam buku. Anda bisa melakukan hal tersebut juga. Jadi kalau umpamanya sekarang lagi anxiety, depresi karena masalah finansial, tulis saja masalah finansial semuanya ke atas buku, ke dalam buku. Kalian sedang mengalami masalah di hubungan yang membuat kalian anxiety, depresi, tuliskan. Kalian sedang mengalami perasaan seperti disudutkan oleh orang-orang di lingkungan kalian, tuliskan sedetail mungkin. Tulisnya sedetail mungkin. Jadi bukan cuman saya merasa tidak nyaman karena orang di lingkungan saya seperti tidak suka saya. Tapi tuliskan saya merasa tidak nyaman karena tetangga saya, si A, suaminya ini, setiap kali saya melewati depan rumahnya dia meludah. Saya tidak tahu apa yang salah. Kemudian setiap kali saya tersenyum ke Pak RT tidak pernah membalas senyuman saya. Saya mencoba beramah tamah, saya mencoba untuk pada hari ini jam sekian datang ke rumah Pak RT, tapi dia tetap memasang wajah suram. Di situ kalian bisa tambahkan. Ini yang menarik dari journaling adalah kalian bisa menambahkan sebuah pertanyaan. Sebenarnya apa yang diinginkan Pak RT? Sebenarnya apa yang dirasakan oleh Pak RT? Sebenarnya bagaimana cara saya untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan tetangga saya dan Pak RT?
Jadi tuliskan, semua yang ada di kepala tuliskan. Terkadang lompat-lompat, yes. Sekarang ngomongin hubungan, ngomongin finansial, ngomongnya ngelantur balik ke pekerjaan terus gitu, it's okay, keluarkan aja biar kalian ringan. Jadi samalah kalau umpamanya kita curhat itu kepada orang lain, biar apa? Biar plong kan, buat dalam tanda kutip ya, ngebuang sampah. Cuman nggak semua orang suka dibuangin sampah terus-terusan. Nah, caranya apa? Caranya journaling. Dan terkadang kita nggak bisa menemukan orang di sekitar kita yang benar-benar bisa kita percaya dalam hal-hal yang privacy. Ya udah, tulis journaling. Dan kalian bisa kasih kayak gambar-gambar seperti ini, bikin-bikin gambar. Salah satunya ini saya bikin gambar ini mengenai rencana template buat di Instagram. Bikin gambar jadi nyatu dia. Ada yang menarik kok. Nah, ini dia. Ini seperti saya belajar dari buku Ikigai. Di sini saya tulis saya gambar pohon. Di sini saya gambar kaitan Ikigai dengan yang saya pelajari. Di sini saya gambar cuman sebuah kalimat yang kalau orang bilang puisi, saya bukan bilang puisi, saya cuman menuliskannya aja. Kalimat yang muncul setelah saya menggambar pohon. Selesai. Jadi memang fungsinya adalah untuk lebih mengosongkan pikiran kita. Jadi biar kita tidak selalu terbebani, biar pikiran kita nggak penuh terus-terusan. Gimana kalau saya takut bukunya dilihat sama orang? Ini pertanyaan umum. Sederhana, kalau kalian takut, kalian bisa download, ada aplikasi di Android, bisa dipakai di Android, Apple ada sih, buat di HP ada, smartphone. Tapi tetap saya lebih enak menulis, dan kalau memang kalian takut maka kalian waspada dong. Jangan khawatir, tapi ingat harus waspada. 20% doang kan kemungkinan itu terjadi, maka waspada, pikirkan 20% itu. Simpan di tempat yang kemungkinan sulit untuk didapatkan, tidak mungkin bahkan untuk dilihat oleh orang lain. Setiap kali kalian menulis, cari tempat yang nyaman, yang jauh dari keramaian. Kemudian mungkin bukunya sendiri, ini yang pernah saya lakukan ketika sudah penuh, ya udah di review, dibaca ulang apa ya poin-poin yang penting, ditulis ke diary yang baru. Bukunya yang lama dibakar, bisa dengan itu. Jadi itu dia tips untuk journaling, semoga bisa bermanfaat, dan saya harap kalian sudah melakukannya. Justru journaling, kalau yang belum, lakukan sekarang karena itu sangat membantu secara mental.